Wit, kembali lagi dengan Kompas, kepoin pengalaman Bestaf. Nah, kira-kira siapa ya Bestaf di bulan Juni ini? Penasaran gak sih anak? Penasaran banget aku, Fir. Siapa ya kira-kira di bulan Juni ini ya? Langsung aja kali ya kita panggil. Oke, untuk Bestaf bulan Juni yaitu Gita. Boleh Gita? Halo. Hai. Oh my god. Oh my god, cantiknya. Masya Allah. Oke, untuk Bestaf kita pada bulan Juni ini ada Gita. Boleh nih buat Gita perkenalan diri dulu dong. Halo, nama aku Gita, Lia Febrianti, biasa dipanggil Gita. Aku dari divisi Dakre. Oke, jadi Gita ini dari divisi Dakre ya guys. Oke Gita, gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik banget sih. Kalau kalian gimana kabarnya? Oh, dari aku sendiri ya, dari aku juga alhamdulillah baik. Mungkin dari Vinti? Aku sendiri sih juga baik ya, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah kita semua baik ya, karena sudah libur gitu. Betul. Jadi alhamdulillah sudah baik banget. Sangat ya. Sangat baik. Oke. Git, sebelum kita bahas soal Komdev nih, gimana sih kuliah kamu di semester 2 ini? Kuliahnya sebenarnya banyak ya tugasnya dibandingin sama semester 1. Apalagi kan semester 2 juga digabungin udah sama organisasi, itu mulainya di semester 2 dan itu banyak banget, apalagi ada tugas banyak, deadline numpuk, ditambah ada proker-proker dari Komdev. Wow, prokernya banyak banget ya? Iya banyak. Betul. BTW nak, kita belum ngucapin selamat loh. Oh iya, aduh pernah lupa nih, aduh. BTW selamat ya udah menjadi Bestaf pada bulan Juni ini. Terima kasih. BTW Git, pas pertama kali diumumin, apa sih kesan pertama kamu pas diumumin jadi Bestaf ini? Gak nyangka sih ya sebenarnya, seneng banget, terharu. Tapi yang pasti aku jadi Bestaf tuh bukan karena aku sendiri, pasti karena bantuan teman-teman sekomdev semuanya. Oh, jadi baper, berarti karena kita juga kali Iya, ya. betul. Iya kok. Oke, semisal nih kamu nggak kepilih jadi Bestaf, nah kamu tuh bakal down gak sih semangatnya? Apa masih tetap semangat terus nih? Semangat terus sih, karena kayak nggak apa-apa juga kalau misalnya jadi Bestaf. Apalagi misal yang di bulan aku kemarin bukan aku juga ya, aku bakal tetap selamatin mereka dan aku bakal tetap semangat sih di Komdev, nggak bakal down. Oke. Ngomongin soal semangat nih ya, kira-kira apa sih alasan dan motivasi kamu masuk Komdev nih? Alasannya sebenarnya tuh tadinya tuh karena kan kita tahu dari PKKMB ada Komdev, ada organisasi lain. Aku sebenarnya tuh tertarik sama Komdev karena kita langsung ke masyarakat, langsung ke adik-adik binaan gitu sih. Makanya aku tertarik sama anak-anak kecil aja sih. Berarti kamu selama di Komdev nih enjoy aja ya? Enjoy. Terus selama di Komdev nih banyak gak sih hal yang kamu pelajarin? Coba dong spill gitu, apa yang kamu pelajarin? Banyak sih yang dipelajarin ya, dari yang aku sebenarnya tadinya tuh nggak begitu berorganisasi anaknya. Aku sekarang jadi berorganisasi banget, gampang banget komunikasi sama orang-orang baru. Apalagi yang udah kenal tuh makin deket, bisa kenal sama orang-orang baru yang nggak cuman di prodi aku doang. Berarti gitu. nambah relasi ya, Iya nambah betul. kenalan juga gitu. Nambah relasi. Nah, terus kira-kira kan kesan-pesannya nih pasti banyak banget ya. Coba deh rangkum kesan-pesan kamu selama 1 semester ini jadi bagian dari keluarga Komdev. Kesannya tuh bener-bener seru, seneng banget sih jadi Komdev tuh. Kayak dari proker-prokernya tuh bener-bener bikin bonding se-Komdevnya, dari semua proker, kayak dari proker PSDM, Pengmas, PPAI dan lain-lain, itu semuanya tuh bener-bener ngebantu anak-anak Komdevnya tuh jadi bonding gitu sih. Pesannya semoga anak-anak Komdev makin solid dan tetap semangat sampai proker-proker kita yang terakhir. Amin. Semangat terus guys. Oke, kan tadi kata kamu tuh seru ya di Komdev. Nah, coba dong ceritain hal yang paling seru selama kamu di Komdev. Yang paling seru tuh sebenarnya kalau ketemu adik binaan ya. Apalagi aku waktu itu dapet jadwal pengajarannya tuh pas lagi UAS waktu itu. Nah, itu aku tuh jadi kayak lagi pusing-pusingnya UAS, ada pengajaran, jadi kayak setidaknya bisa melupakan UAS sebentar gitu. Iya, ketemu bocah-bocah gemes gitu ya. Iya, betul. Gemesnya. Jadi di pikirannya tuh cuma bocil-bocil gemes, nggak ada UAS gitu. Betul. Mas bisa gantian, yang penting ketemu bocil-bocil. Iya betul. Oke. Oh ya, dengar-dengar kemarin kita sempat jadi wakorlogis Komdev nih di Direction ya kan? Iya. Gimana sih tantangan ataupun kesulitan gitu selama megang posisi itu?
Tantangannya tuh dari ngebondingin anak-anak dari logistiknya itu sendiri sih. Kan aku ngebantuin koornya untuk ngebondingin mereka tuh karena dari beberapa divisi yang dicampur gitu ya, kayak dari ada PSDM, ada dari Pengmas dan lain-lain tuh dicampur. Mereka tuh jadi mungkin sebelumnya kenalnya sama anak-anak divisinya aja tuh di situ campur, jadi mereka tuh sebenarnya awal-awal agak susah untuk bonding karena mereka mungkin merasanya tuh agak beda frekuensi, tapi makin kesini mereka udah makin bonding dan di grup itu juga tetap aktif sih kalau misal aku nimbrung. Berarti tanggung jawabnya tuh besar banget ya? Besar banget. Oke, terus kan direction ini kan kayak campuran dari beberapa divisi nih. Nah, aku sempat denger nih dari teman-teman kamu, katanya kamu suka banget sama seblak ya? Iya betul, iya suka sih, tapi nggak sesuka itu, tapi ya suka. Jadi kalau misalkan disuruh milih nih uang 1 juta atau makan seblak setiap hari, kamu milih mana? Uang 1 juta ya pasti ya. Karena kan uang 1 juta kita bisa makan 11 setiap hari dan masih ada kembali, kita bisa beli yang lain. Kalau seblak doang mah ya udah nggak sih, kenyang Iya, doang ya kan, nggak bisa beli yang lain gitu. Kan kalau habis beli seblak bisa beli SD kalau 1 juta. Terus kamu nih kalau bikin seblak itu bikin atau beli? Sebenarnya seringan beli, tapi kadang-kadang aku tuh kalau males keluar rumah aku bikin. Emang di rumah tuh udah nyediain bumbu sendiri gitu sih, biar kalau gak resep dong, siapa kita bisa recook ya. Sebenarnya resepnya sama aja kayak yang ada di TikTok yang pasti kencur. Iya sih, itu kunci utama seblak ya. Iya, betul. Kencur banget gitu. Betul. BTW nih, kamu kan kelihatan pede dan tegas banget nih. Gimana sih tipsnya biar kelihatan pede dan tegas di berbagai situasi gitu? Sebenarnya pede emang aku karena anaknya extrovert banget ya, jadi kayak di kondisi apapun aku bakal ngepede-pedein aja. Kalau tegas tuh aku juga ngeliat sikon kalau misal ada saatnya aku harus tegas, ada saatnya nggak harus tegas gitu sih. Kalau misal aku kan jadi koor logis ya, kalau misal anaknya emang ada yang nggak ngerjain tugas atau gimana, berarti itu kan saatnya aku untuk tegas ke mereka, untuk ngasih tahu itu tanggung jawab mereka untuk mereka kerjain, itu baru saat aku tegas sih kayak gitu. Betul, berarti nyesuaiin situasi ya. Iya. Berarti kalau di adik binaan kita nih jadi kayak orang imut gitu ya, kayak malu buat soft spoken gitu. Lihat aja ya. Oke. Terus dan kamu pasti ngerasa kalau lagi capek banget gitu ya. Nah, terus biasanya ngapain sih buat ngebalikin mood gitu, semangat? Kalau capek sebenarnya ya pasti nonton drakor, tiduran. Aku paling seringnya sih nge-DND HP ya, biar nggak ada yang ganggu chat. Oh, berarti tapi menghilang dulu nih. Iya, menghilang, tapi nggak bakal selama itu karena kan emang aku masih punya tanggung jawab jadi koor, jadi koor juga. Jadi nggak mungkin ninggalin HP semudah itu. Jadi pasti kalau misalnya ninggalin HP juga aku mungkin tuh dari abis maghrib sampai besok pagi baru nyala lagi, paling kayak gitu sih aku kalau biar gituin biar capeknya hilang aja. Oke. Nih, terus terakhir nih, banyak banget yang penasaran, katanya gimana sih Gita bisa sekarung sama Igun gitu. Tutor dong, aduh. Itu momen. Iya sih. Lagi masuk TV gitu. Lagi ya, gitu TV lagi kayak bangga banget gak sih kita. Betul, itu kan bareng-bareng temen Komdev juga, bareng-bareng mau PSDM. Itu kan kita lagi nyari cuan buat broker. Itu emang aku juga nggak tahu ya kenapa bisa kepilih, makanya itu lagi break tiba-tiba dipilih maju dan nggak tahu kok ternyata sekarang sama Igu. Keren. Aduh, tapi kesan perasaannya gimana nih sama Igun gitu? Ih, awal ditunjuk mah deg-degan kayak aduh malu masuk TV, nggak ada planning untuk masuk TV. Biasanya dilihat sekomdep, ini semuanya nih dilihat. Iya bener. Indonesia ya. Biasanya malu-maluinnya di Komdep, ini malu-maluin di TV. Indonesia. Keluarga nonton gitu kan? Iya bener, keluarga nonton. Aduh itu lucu banget emang. Terus sebelum kita penutupan, kamu ada nggak sih harapan buat kedepannya buat Komdev, kesan-pesannya gitu untuk Komdev? Harapannya ya semoga kita semua tetap semangat di proker-proker, semoga gak ada yang hilang-hilangan, tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan yang udah diberikan. Karena menurut aku kalau kadif kita udah ngasih kita tugas di bagian mana, berarti mereka tuh udah percaya kita tuh bakal bisa. Jadi kita tuh jangan ngesepelein tugas yang udah dikasih gitu aja sih. Betul sekali. Semoga terrealisasikan ya guys. Amin. Terima kasih banyak buat kita untuk best of kita pada bulan ini yang mau berbagi cerita, terus juga tips and trick, terus harapan, kesan-pesan juga. Semoga bisa bermanfaat untuk keluarga Sawit dan penonton lainnya. Oke, jadi sampai bertemu pada Kompas bulan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Gita. Thank you. Behind scene.
scene.